Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Waalaikumsalam NTV warahmatullahi. dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama kami. Saya selaku host Hasyim Mukhlisin dan narasumber beliaunya adalah Gus Muud. Assalamualaikum Gus Muud. Waalaikumsalam Ustaz. Sehat nggih? Alhamdulillah sehat semuanya. Alhamdulillah. Ketemu Luar lagi. biasa pemirsa dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi dalam acara Qalbun Salim. Mudah-mudahan nanti dalam ke depan kita belajar bersama beliau Gus Ud ini nanti bisa memberikan buah hasil yang sangat baik dan nanti juga kita bisa amaliyahkan tatkala kita nanti apabila kita nanti membutuhkan. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini tema kali ini adalah visi misi agama, yaitu ada 5. Yang pertama menjaga akal, kemudian menjaga agama, kemudian menjaga akal, yang ketiga menjaga harta benda, yang keempat menjaga jiwa, yang kelima adalah menjaga nasab. Nah, nanti insya Allah yang akan diterangkan oleh beliau Gus Ud, nanti dijelaskan Gus. Monggo silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa NTV yang dirahmati Allah, pemirsa Qalbun Salim dan seluruh kru yang bertugas pada kali ini, khususnya Ustadz Hasyim yang selalu setia menemani kita bersama. Alhamdulillah pada sesi kali ini, pada segmen ini kita membahas tentang masalah visi misi agama. Jadi setiap agama, setiap apa saja instansi ada sebuah visi. Dari mana kita ini berada, Pak. Yang sebagai mikronya, sebesarnya adalah bagaimana kita itu seperti Allah berfirman, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi hidup seorang muslim, seorang yang beriman Muhammad ini endingnya kata Rasulullah itu adalah bagaimana kita ini bisa memperoleh kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Jadi orientasinya tidak hanya di dunia saja, Ustaz, tapi kita juga orientasi bagaimana akhirat nanti itu juga mendapatkan kebahagiaan. Iya. Ini sebagai bentuk itu, maka Allah memberikan sebuah undang-undang, ada sebuah rambu-rambu yang harus dilaksanakan yang termaktub dalam Al-Quranul Karim. Sebenarnya kita bersama rule of life, jadi sebuah pegangan hidup yang harus dipandangkan, yang harus diberi patokan kebijakan hukum di bawahnya dari itu. Al-Quran sebagai imam kita, kemudian Quran juga Al-Quran kalamullah, kemudian Rasulullah juga menyampaikan juga sebagai penjabar, sebagai penjelas kalamullah itu namanya adalah Al-Hadis. Ada 2 sumber hukum utama yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Nabi bersabda, ini Rasulullah SAW yang sering masyhur itu, ini taroktu fikum amroini lantadul abada intamasaktum bihima. Kitabullah wa sunnati Rasulillah. Aku tinggalkan 2 pusaka. Pusaka ini apabila kita berpegang teguh dengan sungguh-sungguh melaksanakan isi-isinya ajarannya, menjauhi apa larangannya, yang termaktub dalam 2 pokok ini, insya Allah kita akan selamat. Tidak akan kita tersesat jalan. Apa kata Rasulullah? Kitabullah, Al-Quran, dan Al-Hadis. Jadi hidup kita muslim ini. Rangkaian ini sebagai menghantarkan kita menuju ke kebahagiaan di akhirat. Ulama memberikan sebuah pandangan, memberikan sebuah ikhtisar. Jadi mulai perintah Allah dan larangan Allah, perintah Rasulullah dan larangan Rasul itu ada juga di maktub. Sehingga perlu penjabaran,
dalam dua segmen, yaitu kitabullah, ijma dan Kias. qiyas. Nah, ini ada 4 ini hukum pertama. Ada Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas. Ini dalam Imam Syafi'i. Dalam Hanafi, yang Hambali beda lagi. Ada 7, ada 8. Ada Mahsum Musalah, ada Syarul Mangkoblan, ada Qul Sahabat. Tapi kita ini bahas 3 ini. Nah, kedua ini, 4 ini termaktub dalam kitab-kitab turos. Kitab salafiyah, ulama-ulama ijtihad itu ijtihad memberikan sebuah rincian namanya maqasid syar'i. Syariat apa tujuannya? Di samping yang pertama kita adalah kepada akhirat, tapi implementasinya dalam masyarakatnya ada 5 juga yang harus kita mengetahui. Ada 5, yaitu yang pertama adalah hifdzuddin, menjaga agama. Apa yang Allah perintahkan dan apa yang larang oleh Allah. Kemudian yang kedua adalah hifdzul akal. Akal kita biar bagaimana Allah perintahkan dan Allah larangannya. Hifdzul mal, harta benda kita. Menjaga. Hifdzul nafas, jiwa kita. Apa yang harus kita laksanakan dan apa yang harus kita amalkan. Apa larangannya juga larangannya. Ada perintah dan larangannya juga. Terus yang kelima adalah itu nasl, atau boleh dikata itu menjaga nasab, apa yang Allah perintahkan, yang Nabi syariatkan, dan apa yang larangan Allah juga. Nah, ini ke-5 ini termaktub dalam kitab-kitab salafiyah, dalam kitab-kitab turos yang nantinya tadi itu sebagai bentuk implementasi dari 5 tadi itu. Penjabarannya luar biasa. Jadi bermuaranya ini 5 ini, Pak Ustaz. 5 ini bagaimana kita bisa mengakomodasikan, bisa menjabarkan 5 ini. Nah, 5 ini nanti kita bahas pada sesi berikutnya. Jadi 5 ini. 5 ini dan ada perintah Allah, ada larangan Allah. Setiap Allah memerintahkan, ini pasti mengandung kemanfaatan. Iya. Allah melarang, pasti ada maldorotnya, ada perkara yang nggak sesuai dengan berbahaya, baik pelakunya maupun orang lain. Jadi segala Allah memerintahkan, ini pasti berdampak positif bagi pelaku dan orang lain. Begitu pula Allah melarang, ini juga Allah juga dan sebuah di balik itu ada maldorotnya, ada unsur negatifnya, efek samping yang luar biasa berbahaya bagi pribadi nafsinya dan orang lain. Sehingga konsep 5 ini adalah bagaimana menghantarkan manusia tetap memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Oke, kira-kira ya. Baik Ustadz, nah ini mengenai tadi menjaga agama Ustadz. Nah ini kan perlu juga diperjelas karena agama itu sifatnya kan ada ada yang agama yang diakui di Indonesia itu ada agama Hindu, Buddha dan sebagainya. Mungkin kalau dalam konun-konun dalam agama Islam itu hal yang seperti apa kira-kira yang harus kita jaga? Kan banyak. Ada hukum Allah, fikih, mengelalui tentang hukum fikih, kemudian ada lagi hukum pernikahan, kemudian ada lagi hak waris dan lain sebagainya. Nah, niki bagaimana cara memahami konteks global dalam orang itu beragama? Alhamdulillah, yang pertama adalah agama. Ad-din harus kita jaga. Dalam masalah agama ini, ya otomatis kita mengenal bahwa Allah berfirman dalam Al-Imran itu, Bismillahirrahmanirrahim, Innad dina 'indallahil Islam. Jadi konteksnya adalah agama Rasulullah. Ini adalah kata din dalam Al-Quran ada 2 kata-kata, ada din, ada milah. Milata Ibrahim. Ada din. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Nah, itu juga din ya, agama. Bentuk pijakan kita
bersama, yaitu agama. Sehingga inna dinallahil Islam. Agama yang hak di sisi Allah adalah agama Islam. Ini. Plus. Terus kira-kira Ustaz, agama Islam itu yang terhitung dari agama Islam apa setelah zamannya Rasulullah atau mungkin dari Nabi Adam? Apakah sudah mempunyai beragama? Nah, ini mungkin di medsos itu banyak sekali untuk untuk kaum-kaum remaja, pemuda yang memang mohon maaf ini nggak ngerti pondok, belum sobo pondok, tapi mereka sudah membicarakan tentang hal-hal agama. Awake dhewe kudu oleh gak milu agamane Nabi Adam dan lain sebagainya. Tapi tahan dulu Ustaz ya. Nanti bisa dijelaskan untuk sesi yang kedua. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, kita break dulu, kita lanjutkan nanti sesi yang kedua. Baik pemirsa NTV dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi dalam acara Qalbun Salim. Tentu kita masih melanjutkan bincang-bincang mengenai tentang visi misi agama ya Ustaz ya. Tadi ada asik sekali Ustaz perbincangan tentang agama. Nah, mungkin nanti kita bisa dilanjut tadi Ustaz mengenai tentang agama, menanggapi dari pemikiran para remaja di era hari ini mengenai tentang agama. Ini mohon maaf Ustaz karena mungkin mereka yang kurang tahu atau mereka yang kurang membaca dan lain sebagainya. Ini saya sebagai pendengar menyikapi saja. Ini kayaknya ya perlu diluruskan tentang agama. Ini agama itu boleh nggak saya menganut agamanya di zamannya Nabi Adam. Kemudian ada lagi, apakah agama Islam itu harus dikerjakan setelah Rasulullah? Mohon maaf, contohnya di zaman Nabi Adam itu, kalau Nabi Adam itu ada Nabi Adam dan Siti Hawa, kemudian mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Apakah mereka itu dulunya mohon maaf ini terjadilah yang namanya perkawinan, persilangan ya satu ayah ibu, kira-kira seperti itu. Nah, ini yang dipermasalahkan remaja-remaja itu, terus ku ya apa dan lain sebagainya. Ini runtutannya panjang sekali. Monggo Ustaz dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Agama Rasulullah, agama Muhammad itu adalah agama Islam. Agama Islam ini adalah agama ada Rasulullah ini. Dulu sebelum Nabi Adam, namanya agama Tauhid. Tauhid. Wa ilakum lahu wahid. Jadi tetap itu syariatnya itu bukan Nabi. Setiap Nabi itu mempunyai tatanan hukum yang berbeda, mempunyai syariat. Kadang Nabi itu diutus oleh Allah hanya kaumnya tadi itu. Ketika Nabi apa sudah habis, seperti Nabi Daud, seperti Nabi Syu'aib, itu cuma Madian, grup daerah bukan negara, ya suku Madian itu sudah cukup. Suku, ya. Berlaku itu toh. Tapi yang luar biasa adalah Rasulullah. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Jadi Nabi itu penyempurna. Habis Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Tauhid. Syaratnya juga beda juga. Jadi bahkan yang lucu itu ketika zaman Nabi Daud, ini boleh suami istri itu bisa untuk gantian istri. Loh ini ada kitabnya juga. Itu sah juga. Jadi ketika A si B ini yang istri lama 2 tahun ganti itu boleh juga itu. Loh, aneh kan? Itu ada juga. Nah, habis itu setiap Nabi itu dinaseh, gak berlaku. Kemudian ada agama zaman Nabi Syu'aib dan Nabi Musa, kitab Yahudi. Dan keluarga Nabi Yakub putra-putra itu Yahuda, ada agama Yahudi di Bani Israel. Kemudian lagi berkembang karena Yahudi banyak pelajaran banyak sesuai dengan yang sebenarnya, Allah dengan Nabi Isa menyempurnakan agama Nasrani. Nabi Isa punya sebuah anak buah namanya Hawariyin. Itu pengikut setia Nabi Isa mengikuti agama Nasrani.
Lama-lama dirubahlah seperti itu sampai sekarang ini. Sehingga Allah itu menurunkan Rasulullah sebagai agama terakhir yang bentuk saatnya menghapus syariat sebenarnya sebelumnya. Dan hidup sebagai Rasul wajib mengikuti ajaran Rasulullah. Sehingga para sahabat Nabi juga pindah ke agama Islam. Seperti Abdullah bin Salam itu mengikut Yahudi kuat ketika itu. Dia juga menghormati hari Sabat, hari Sabtu, juga hari Jumat. Allah akhirnya turun wahyu, ya alladzina amanu khudkhulu fisilmi kafah. Wahai orang mukmin, orang yang beriman, maka Islam telah kafah semuanya mengikuti Islam saja sudah. Nah, ini artinya apa? Agama sebelum Islam ada, tapi Islam datang dinasih, dihapus menjadi agama Islam. Ya, dalam agama Islam sendiri, dalam Habibudin menjaga agama. Satu, ubudiyah. Menjaga agama, imannya kuat, takwa kepada Allah. Terus larangannya juga itu adalah jangan sampai la ikrah fiddin, mafidin ikrohun. Tidak ada paksaan dalam agama. Agama dipisahkan dengan sesuai dengan hati nuraninya. Terus menghadapi fenomena sekarang ini bagaimana kita boleh di zaman tidak boleh. Karena sudah kadaluarsa, Islam sudah agama yang sempurna, agama yang matang, kita mengenal Ustaz. Allah berfirman tadi Al-Maidah 3 ayat terakhir, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wasmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini Haji Wada, Nabi itu haji sekali, sehingga konsekuensi haji sekali hajinya, maka umat Muhammad haji wajibnya sekali dah cukup. Nabi sekali. Habis itu bagaimana? Hari ini aku sempurnakan nikmat kepada kamu semuanya. Aku sempurnakan Islam itu dan aku ridho Islam sebagai agamamu. Itu agama yang benar, agama hak, tapi jika kemungkinan menghadapi orang lain, kita tidak boleh memaksakan agama pada orang lain. Menjaga agama. Kita perkuat akidah kita, menguatkan iman kita, ilmu agama kita serap, ilmu kita serap, dan tambah juga implikasi ibadah. Ada ubudiyah, ada ilmiah, ilmu kita tingkatkan. Ini guna apa? Menjaga agama kita. Tetap kita dalam koridor menghargai yang berbeda agama. Ini tidak ada semuanya. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Jadi itu bahwa mengatur ini, menjaga agama, pertama adalah kita bagaimana kita tidak memaksakan orang lain agama dan menguatkan keyakinan kita ke agama Islam untuk meyakini bahwa yang paling hak adalah agama Islam. Orang lain ya silahkan, lakum dinukum waliyadi. Ini dalam konteks Islam Nusantara adalah kita menggunakan kategori toleransi beragama. Dalam kita ada namanya moderasi beragama. Ini satu poin bahwa hifdzuddin, menjaga agama. Yang kedua Ustaz, hifdzul akal. Menjaga akal. Menjaga akal kita biar sempurna, biar berpikir lancar. Ini bagaimana? Nah, dia menjaga akal. Rasulullah itu juga kan sebuah keterangan. Alimu khatibun nas ala qadri kulihim. Alimun nas bi qadri kulihim. Berilah ilmu sesuai dengan akalnya. Akal ini tempatnya sebuah berpikir. Berpikir ada yang difikirkan, ada sebuah tempat berpikir. Akal itu sebagai sarana berpikir. Ada isinya, apa isinya itu? Yaitu berupa namanya ilmu pengetahuan. Agama kita sangat menghargai pendidikan, luar biasa. Wahyu pertama itu gak ibadah. Apa? Iqra bismi rabbikal ladzi. Itu kan perintah sebuah pendidikan. Membaca ini juz'un min tarbiyah, edukasi. Sehingga Nabi saat menghendaki umatnya berilmu, cari ilmu. Konsep Nabi Thalabul Ni'matillah yang orang barat mengatakan bahwa lack of education. Jadi cara bahasanya itu belajar sepanjang hayat. No day taught to you knowledge. Jadi tidak ada hari tanpa ilmu. Jadi harus ilmu itu kita tanamkan.
Sehingga konsep Islam itu jelas. Thalabul ilmi minal mahdi ilal lahad. Carilah ilmu dari kecil sampai meninggal dunia. Itu. Yang pertama. Kedua adalah walau bisin. Cara ilmu walaupun di negeri yang jauh. Ini sebuah nabi itu dengan sebuah sugesti, bukan sebuah motivasi pada umatnya agar dimanapun berada cari ilmunya pun jauh. Apa? Ilmu pengetahuan, ilmu. Sehingga sering Abi mengatakan hadis juga mencari man salaka thariqa ilmi sahlau terkenal jannah. Barang siapa ingin dimudahkan, dilapangkan jalan menuju surga, maka menggunakan carilah ilmu. Oke. Barang. Oke Ustadz ya, menarik sekali mengenai tentang akal tadi ya. Memang kita itu memang harus akal kita itu memang harus diisi dengan beberapa macam ilmu-ilmu pengetahuan. Maka ada perkataan seorang ulama ya, sahabat afdhalul amal bahwa tafakur. Jadi amal yang lebih utama itu adalah berpikir. Berpikir itu hasilnya dari mana? Dari akal. Ya. Baik pemirsa NTV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan nanti di sesi selanjutnya. Baik pemirsa NTV dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi dalam acara Qalbun Salim, tetap bersama Ustadz Yai Mas'ud. Tadi mengenai tentang masih di visi misi agama, Ustadz ya. Tadi sudah dijelaskan mengenai tentang agama, kita masuk di akal. Tadi sudah dijelaskan bagaimana akal, kita mengisi akal dan lain sebagainya. Karena kunci pokok dari segala permasalahan itu ya diselesaikan harus dengan akal. Karena ada pepatah yang mengatakan orang yang tidak punya akal itu seperti kerbau, kira-kira seperti itu. Maka dari itu jikalau kita ditakdirkan manusia yang sempurna, maka kita ya juga mengisi akal kita dengan berbagai macam ilmu pengetahuan. Kira-kira seperti itu Ustaz ya. Insyaallah. Baik, kita lanjutkan Ustaz tadi yang ketiga Ustaz ya. Yang ketiga setelah dari akal tadi ada yang larangannya belum larangannya akal, larangannya. Oh, larangannya ya. Oke. Tadi ada beberapa mungkin yang perlu dijelaskan Ustaz. Masih segmen yang kedua, masih etape kedua itu menjaga akal, diisi ilmu dan dijaga. Apa akal itu dijaga? Tidak boleh kita khamr. Karena minuman-minuman keras, narkoba, yang memabukkan, yang membuat ganja, ini kan merusak akal kita. Ini nggak boleh sehingga. Nah, ini agama melarang juga kan. Jadi yang pertama, Allah mengharamkan perkara pasti ada maldorotnya. Nanti maldorotnya ini yang bahaya nanti ketika kita, Allah mengharamkan khamr, mengharamkan namanya narkoba, mengharamkan namanya zat yang terlarang, mengharamkan namanya ganja, hashish, itu bagaimana? Karena itu berbahaya. Apa bahaya? Akal tadi kita nggak bisa sempurna akalnya. Ini bahaya sekali, sabu-sabu tidak boleh karena apa? Itu merusak akal kita. Satu sisi memerintahkan dari ilmu, tempat akal ini kita berpikir, tapi juga Allah melarang apa? Melarang tempat tadi itu juga. Barang-barang tadi itu. Itu bahaya sekali karena merusak akal kita. Nah, ini merusak akal kita. Sehingga Allah merintahkan ilmu juga melarang untuk merusak akal kita. Jauhilah semuanya. Ini sebuah pesan Allah seperti itu. Kemudian yang kedua, yang ketiga, segmen ketiga itu hifdzul mal. Nah, menjaga harta benda. Kira-kira harta benda itu yang seperti apa, Ustaz? Harta benda dalam Islam ini ada sebuah muamalah. Muamalah itu transaksi jual beli bisnis. Ya. Dalam Islam ini diharapkan kita menjadi halal. Thalabul halal fardhatun. Nabi itu bersabda cara barang hal itu sangat-sangat fardu. Seperti cari ilmu, thalabul ilmi fardhatun, sangat dianjurkan. Berarti harta benda halal. Karena imbasnya makanan halal, harta benda bukan halal, ini pasti pada bentuk real kehidupan
nanti yang baik dalam sehari-hari tadi itu. Allah munabata min haram fanar ala bihi. Jadi makanan haram ini akan merusak tubuh kita dan perbuatan jelek juga. Karena adalah reaksi dari perbuatan makan hal haram tadi itu. Nah, dalam konteks harta benda, kita disuruh cari benda, cari harta yang halal. Pekerjaan, jual beli, menggunakan sewa menyewa jasa, terus ada korodun, ada bertani, berdagang, usaha, apa yang penting halal. Tidak oleh orang lain. Larangannya, kan cari harta benda, cari harta benda. Larangannya apa? Nggak boleh mencuri, nggak boleh gosok, nggak boleh kita mengambil tanpa izin. Sehingga itu konsep. Satu, Allah merintahkan kita cari harta benda. Cara bagaimana cara pengambilan? Caranya bagaimana? Menggunakan jalur syariat. Nabi jual beli, transaksi. Bahkan Nabi antar negara, Nabi itu. Tidak hanya wilayah negara, antar negara. Mulai dari Syria, dari Syam, dari Habsyi itu Nabi berdagang. Itu Nabi kita berpihak orang itu enggak nganggur. Tidak boleh Pak Sam itu pengangguran, harus bekerja, harus kerja keras. Nabi itu luar biasa, mengajar umatnya agar mau bekerja keras, tidak berpangku tangan, tidak pengangguran, enggak menghitung jilau, menghitung bintang di langit. Jikalau andai kata enggak ada, harus kerja keras. Apalagi sekarang ini kalau enggak kerja keras enggak makan. Itu yang juga ini sebenarnya ajaran Islam. Dengan demikian, maka mencari harta benda yang halal ini sangat-sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Gak boleh membohongi orang lain, gak boleh menipu, gak boleh judol. Itu juga ya orang ramai itu gak boleh ini. Ini larang sekali ini. Karena mengambil haknya berbagai macam. Menggunakan totoan, judol atau perbuatan-perbuatan judi yang apa bentuk itu haram semuanya. Ini caranya Allah merintahkan rezeki halal, jual beli dan sebagainya. Tapi Allah juga mengharamkan yang mengambilnya menggunakan tadi itu. Gak boleh judi, gak boleh menipu, gak boleh gosok, gak boleh mencuri, gak boleh merampok, mencuri, gak larangan semuanya ini. Bagaimana kita memperoleh harta benda yang halal. Ini poin yang ketiga. Jadi tidak boleh kita gosok, mencuri, dan lain sebagainya. Karena apa? Ini merugikan orang lain. Contoh judi. Menang, terus dia ketagihan, yang kalah jadi penasaran. Iya nggak? Penasaran itu ya. Ini luar biasa. Pemerintah bagaimana kita menggalakkan melarang ini sudah wabah luar biasa ini sudah. Ini larangan Allah. Pasti rugikan. Rugi gak ada yang kaya. Gak ada bercerita orang judi kaya. Gak ada orang miskin karena dia judi. Tapi yang paling banyak miskin gara-gara dia berjudi. Apa artinya? Menggunakan makanan haram, menggunakan makanan yang haram, pasti imbasnya pada kekecewaan dan kehidupan yang sengsara. Tapi menggunakan cara yang baik, cara yang halal, mengantarkan manusia akan bahagia dunia dan di akhirat. Ini dia menjaga harta benda, hifdzul mal. Jaga benda ya boleh mengambil dengan luar biasa Ustaz tadi ya penjelasannya itu babakan haram ini paling mudah sekali dijumpai. Ya ini mudah-mudahan ya kita semuanya nanti bisa menjaga dari perkara-perkara yang haram tadi ya. Amin. Kemudian Ustadz ini juga ada Ustadz ya, harta benda itu meliputi mungkin dari keluarga juga bisa anak. Itu sudah halal. Jadi hak waris yang dibagi secara syar'i Islam atau kesepakatan keluarga yang penting adil, menerima dan saling enggak ada kan ini halal juga. Ini sudah halal. Antara lain itu cara memperhalal harta hibah, hak waris, sedekah, infak ini merupakan harta yang halal yang bisa ditasarrufi pada siapa saja. Ya. Ini perintah Allah dan mengikuti pada Rasulullah. Karena infak Nabi juga ada sedekatin jariyah. Ini juga bisa ke situ itu. Oke.
Baik Ustadz ya, mengenai tentang harta benda ini tadi pemirsa NTV dimanapun Anda berada sudah sangat jelas sekali bahwasanya yang kita jaga, rezeki yang hari ini kita cari mati-matian, ini juga perlu dijaga kebersihannya. Maka dari itu mungkin ada syariat Islam mengeluarkan zakat, Ustadz ya. Ada Betul. zakat Mal, ada ada zakat zakat tijaroh dan lain tijaroh. sebagainya. Supaya apa pemirsa dimanapun Anda berada? Supaya kita mungkin lebih berkah ya. Insya Allah. Kemudian supaya kita juga dijauhkan dari hal-hal yang akan menimbulkan mungkin kelak kita disiksa oleh Allah Subhanahu wa Betul, taala dan ada lain sebagainya. balanya. Iya. Nah, ini kita perlu jabarkan sendirilah mengenai tentang harta benda. Kemudian selanjutnya Ustadz, ini ada yang namanya menjaga jiwa ya. Menjaga jiwa itu yang seperti apa Ustadz? Alhamdulillah pada bagian klasifikasi yang keempat, klasifikasi ini segmen yang keempatnya adalah hifdzun nafas, menjaga harga diri, menjaga jiwa. Menjaga jiwa yang bagaimana yang dianjurkan Rasulullah agar jiwanya itu tertata yang baik. Ada perintah Allah, ada larangannya Allah. Ada perintah Rasul, ada larangannya Rasulullah. Baik Ustadz ya, mungkin nanti kita simpan dulu mengenai tentang menjaga jiwa. Nah, kita ke pemirsa NTV dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, kita lanjutkan untuk session yang berikutnya. Baik, pemirsa NTV dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi dalam acara Qalbun Salim bersama Ustadz Mas'ud. Ya, tadi mengenai tentang jiwa Ustadz ya, bagaimana tadi kelanjutannya untuk menjaga jiwa itu yang seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Menjaga jiwa, pertama adalah konsep Rasulullah ini ada masa korelasi yang pertama tadi, jadi makanannya halal. Makannya halal, menggunakan minum cara-cara yang halal. Ini adalah bentuk menjaga agar tubuh sehat, agar jiwa kita sehat. Karena kalau kita gak sehat, gak bisa ibadah. Ini makanya konsep Rasulullah adalah kulu halan thayyibah, halal dan baik. Contoh ikan halal, ikan laut halal dan baik juga. Tapi apa ada hal yang nggak ada? Batu itu kan nggak haram, batu itu, tapi nggak baik juga. Makan batu besi. Sehingga Allah itu memerintahkan, wahai manusia, makanlah yang halal. Kulun berarti halalan thayyibah, maka dimungkinkan halalan. Baik. Nah, dalam standar kehalalan ini, barang-barang halal otomatis jelas ada hukum yang mengaturnya. Makanya halal otomatis kita kalau daging ayam, sapi, kambing, unta, kerbau, ikan laut, mutlak itu halal semuanya. Tapi kalau masalah hewan hidup, agama mengaturnya. Menyembelih dengan baca bismillah. Ini konsepnya. Sehingga dalam Nabi itu menyembelih ada hak rukunnya. Antara lain menyembelih baca bismillah. Terus menyembelihnya itu urat nadi yang kiri itu terputus. Kadang-kadang menyembelih hanya disodet tanpa menyembelih seperti menggunakan pisau yang lain sebagainya, nggak boleh. Harus menggunakan pisau yang baik dan pisau arahnya terputus juga. Nggak boleh dengan menggunakan ditumpul. Tidak boleh dikeplek atau di setrum, itu nggak boleh. Jadi Islam itu jelas sekali. Mengapa nanti kalau di setrum otomatis nanti darah nggak keluar, Ustaz. Masih ada di daging, dimakan berbahaya. Nggak boleh makan namanya darah, didih nggak boleh. Bangkai yang meninggal nggak boleh, harus yang masih hidup tak boleh itu. Jadi itu syariat agama itu diatur seperti itu. Nah ini, jadi makan halal. Larangannya menjadi nafsu, nggak boleh membunuh,
tidak boleh mencidrai orang lain, tidak boleh penganiayaan. Nah ini, tidak boleh ada pasal penganiayaan. Itu bagaimana melindungi jiwa kita arah kayak ini. Tidak boleh saling menahyan nasa, anak saya mengkulan nasa, anak kulan saja. Membunuh orang satu, baik saya karena kadang membunuh orang banyak. Kita hidup kita jaga agar tetap sehat, gak boleh saling membuli, gak boleh saling kita itu mencidrai orang lain, baik dirinya maupun fisiknya gak boleh, penganiayaan, gak boleh nempeleng dan sebagainya. Ini agama melarangnya. Lah agama bagaimana kita berbuat baik orang lain, menjaga kesehatan, rukun tetangga sama semuanya, ini konsepnya. Sehingga peperangan ini sangat tidak oleh agama Islam kita. Agama itu agama yang damai. Endingnya menjaga jiwa raga agar tetap ya sehat dan untuk bisa ibadah yang selanjutnya. Ini sebagai bentuk menjaga jiwa. Hifdzun nafas. Ada perintahnya, ada larangannya. Enggak boleh pembunuhan, ada hadnya kan? Nah, ada hadnya. Enggak boleh semena-mena orang lain. Ini Islam luar biasa. Jadi sangat-sangat menjaga terhadap jiwa raga kita. Ini. Kemudian yang terakhir adalah segmennya tadi apa? Segmen Nasab. Hifdzun nafas. Hifdzun nasab atau hifdzun nasab. Menjaga nasab. Ada sebuah syariat bagaimana nasabnya biar tambah runtut. Nabi bersabda, tanakahu tanasalu. Ada syariat berupa nikah. Ini nikah fungsinya bagaimana? Agar nasabnya itu jelas. Agar umat Islam, umat manusia itu sangat-sangat sekali terus lama-lama makin banyak. Jadi populasi manusia bereksis di dunia ini menggunakan pernikahan. Indonesia Ustaz, pernikahan yang lawan jenis, tidak yang sama jenis. Nah, ini larangan agama juga itu. Allah merintahkan nikah, Allah melarang namanya tadi itu pula. Jadi maaf LGBT itu Islam sangat marang sekali. Karena ini kayak LGBT terjadi memusnahkan populasi manusia lama-lama agak ada. Nah ini larang Allah. Yang pertama gak boleh. Itu sudah lama, sudah zaman Nabi Lut sudah ada, Pak. Zaman Nabi Ustaz itu sudah ada, itu luar biasa itu. Jadi pernikahan sama jenis itu sudah dimulai, bukan zaman sekarang, zaman sudah ada. Diazab oleh Allah itu. Zaman Nabi Lut alaihissalam. Nah ini, sehingga konsep yang sama jenis ini nggak boleh. Nah kalau kita LGBT itu haram sekali. Yang ya Allah perintahkan ada solusinya berupa pernikahan. Terus yang kedua, apa larangan Allah? Gak boleh zina. Karena zina gak ada nasabnya. Wala taqrabu zina. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan dekati zina. Perbuatan keji, jelek dan harus dihilangkan. Mengapa? Karena tidak jelas nasabnya. Konsep agama adalah hifdzun nasab. Agar nasabnya jelas, populasi manusia bertambah banyak, karena yang mengolah manusia, yang mengolah alam adalah manusia. Di samping jelas nasabnya, juga populasi bertambah. Sehingga ada ajaran berupa pernikahan. Kalau bayi tabung itu gimana Ustaz? Kalau bayi tabung, kalau spermanya dari suami istri, itu boleh. Hanya proses saja, cuma nanti dapat ke bayi lagi. Jadi kalau bayi tabung yang boleh itu, ulama telah membolehkan apabila embrio atau sperma dari jenis laki-laki dan dari perempuan ini yang suami istri itu boleh. Yang nggak boleh beda suami beda istri ini nggak boleh. Nanti apa sama dengan zina nggak jelas. Sehingga konsep bayi tabung boleh apabila sama-sama suami istri. Yang ini adalah untuk menasabnya biar jelas dan nasabnya sudah terakumulasi dalam pernikahan yang sah tadi itu. Jadi ada 5 poin Ustaz, bagaimana agama bisa terapkan. Yang pertama adalah menjaga agama, tidak boleh mengasahkan agama. Kemudian hifdzul akal kita biar sehat, tidak boleh narkoba dan sebagainya, miras sebagainya. Kemudian menjaga harta benda,
cari halal, jangan sampai kita mencuri atau yang lain sebagainya, atau judi sebagainya. Kemudian menjaga jiwa, kita jiwa yang bau, jangan sampai kita membunuh atau yang menyakiti orang lain. Dan yang kelima adalah kita menjaga nasab, dan perintah Allah itu pernikahan, dan sampai kita satu LGBT sama jenis, karena itu menghilangkan populasi manusia. Dan yang berikutnya adalah gak boleh zina, karena zina tidak jelas nasabnya. Ini sangat-sangat dilarang oleh agama. Insya Allah. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, tadi Ustadz Mas'ud sudah banyak sekali menjelaskan mengenai tentang yang namanya visi misi agama. Kalau mungkin dari tambahan dari saya itu, pegangan hidup itu perlu. Kalau kita sudah beragama, berarti kita harus mempunyai pegangan hidup atau kurikulum. Bagaimana kurikulum agama kita itu, bagaimana kita beragama itu, bagaimana nanti supaya kita tidak dikatakan dolalah, tidak dikatakan kesasar dan lain sebagainya. Tentu yang sudah dijelaskan Yai Mas'ud tadi adalah Islam itu adalah agama yang sempurna. Islam itu agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu selain agama dari Islam, ya mungkin perlu dipertanyakan. Kalau di dalam Islam ya jelas itu tidak masuk kategori Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi juga disampaikan bahwasanya di Haji Wada itu menyatakan bahwasanya agama Islam itu adalah agama yang sempurna. Nah, kira-kira seperti itu, Ustaz ya. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, sebelumnya masih sangat panjang sekali jika kita ulaskan, tapi berhubung waktu yang memisahkan kita, maka pada hari ini saya host Hasyim Mukhlisin dan Ustadz Mas'ud mengucapkan berpamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.